Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siskawati Azakaria dari kelas F Akuntansi Universitas Negeri Gorontalo. Di sini saya akan membahas mengenai rekonsiliasi koreksi fiskal. Nah, untuk soal yang pertama yaitu apa perbedaan koreksi fiskal positif dan negatif beserta contohnya. Nah, untuk yang pertama yaitu koreksi fiskal positif adalah koreksi yang menyebabkan pertambahan laba fiskal atau pengurangan rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih besar daripada laba komersial. Dengan kata lain, rugi fiskal lebih kecil daripada rugi komersial. Nah, sedangkan untuk koreksi fiskal negatif yaitu koreksi fiskal yang menyebabkan pengurangan laba fiskal atau bertambahnya rugi fiskal, sehingga laba fiskal lebih kecil daripada laba komersial atau rugi fiskal lebih besar daripada rugi komersial. Untuk koreksi positif biasanya dilakukan akibat adanya yang pertama yaitu beban yang tidak diakui oleh pajak. Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Yang kedua yaitu penyusutan komersial lebih besar dari penyusutan fiskal. Yang ketiga yaitu amortisasi komersial lebih besar dari amortisasi fiskal. Yang keempat yaitu penyesuaian fiskal positif lainnya. Yang kelima yaitu beban yang tidak diakui oleh pajak atau pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Selanjutnya itu pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun. Yang berikut biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu atau anggota. Selanjutnya premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa yang dibayar oleh wajib pajak orang pribadi. Selanjutnya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan. Yang selanjutnya jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Selanjutnya harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan dan warisan. Selanjutnya biaya PPH, terdapat biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi wajib pajak atau orang yang menjadi tanggungannya. Selanjutnya gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komoditer yang modalnya tidak terbagi atas saham. Selanjutnya sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundang-undangan di bidang perpajakan. Nah, selanjutnya yang berikut yaitu contoh koreksi positif terdapat yaitu penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura atau kenikmatan. Yang kedua yaitu harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan. Dan yang terakhir yaitu jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan. Aksi negatif terjadi apabila laba menurut fiskal berkurang, biasanya dilakukan akibat adanya hal-hal berikut. Yang pertama yaitu penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Yang kedua yaitu penghasilan yang dikenakan PPH bersifat final, pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Yang ketiga yaitu penyusutan komersial lebih kecil daripada penyusutan fiskal. Yang keempat yaitu amortisasi komersial lebih kecil daripada amortisasi fiskal. Selanjutnya itu penghasilan yang ditangguhkan pengakuannya, penyesuaian fiskal negatif lainnya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak, pasal 4 ayat 3 Undang-Undang PPH. Selanjutnya bantuan atau sumbangan, terdapat warisan juga, harta termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan. Selanjutnya penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Selanjutnya pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Selanjutnya dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas, iuran yang diterima atau diperoleh dana
pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun, selanjutnya bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer, selanjutnya penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura, selanjutnya beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu, selanjutnya sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan atau bidang penelitian dan pengembangan, dan yang terakhir yaitu bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh BPJS kepada wajib pajak tertentu. Nah, untuk contoh koreksi negatif yaitu yang pertama penghasilan hadiah atau undian, yang kedua yaitu penghasilan transaksi saham, yang ketiga yaitu penghasilan transaksi pengalihan harta, yang keempat yaitu penghasilan dari bunga deposito dan tabungan, yang terakhir yaitu penghasilan yang bukan merupakan objek pajak. Selanjutnya untuk soal nomor 2 yaitu perbedaan beda tetap dan beda waktu beserta contohnya. Nah, untuk beda tetap yaitu perbedaan yang bersifat sementara karena adanya ketidaksamaan waktu pengakuan penghasilan dan beban antara peraturan perpajakan dengan SAK. Artinya secara keseluruhan beban atau pendapatan akuntansi maupun perpajakan sebenarnya sama, tetapi berbeda alokasi setiap tahunnya. Beda waktu biasanya timbul karena perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi. Nah, untuk perbedaan metode yang dipakai antara fiskal dengan akuntansi dalam hal yang pertama yaitu akrual dan realisasi, yang kedua yaitu penyusutan dan amortisasi, yang ketiga yaitu penilaian persediaan, dan yang keempat yaitu kompensasi kerugian fiskal. Nah, untuk waktu yang positif apabila pengakuan beban untuk akuntansi lebih lambat dari pengakuan beban untuk pajak, atau penghasilan untuk tujuan pajak lebih lambat dari pengakuan penghasilan untuk tujuan akuntansi. Nah, untuk waktu yang negatif yaitu jika ketentuan perpajakan mengakui beban lebih lambat dari pengakuan beban akuntansi komersial, atau akuntansi mengakui penghasilan lebih lambat dari pengakuan penghasilan menurut ketentuan perpajakan objek pajak. Nah, untuk permanen positif di sini yaitu apabila ada laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan perpajakan dan pembebasan pajak. Sedangkan untuk permanen negatif yaitu adanya pengeluaran sebagai beban laba akuntansi yang tidak diakui oleh ketentuan fiskal. Nah, untuk contoh beda waktu di sini yaitu terdapat selisih penyusutan komersial di atas penyusutan fiskal. Yang kedua yaitu selisih penyusutan komersial di bawah penyusutan fiskal. Yang ketiga yaitu penyisihan kerugian piutang. Yang keempat yaitu penyisihan kerugian persediaan, dan yang terakhir yaitu penyisihan pesangon. Nah, untuk soal yang ketiga yaitu apakah perlu melakukan pembukuan ganda? Tidak perlu membuat pembukuan ganda. Upaya meminimalkan persepsi negatif atas perbedaan laba menurut PSAK dan fiskal dapat dilakukan dengan menerbitkan laporan keuangan tunggal untuk semua kepentingan. Dalam laporan keuangan tunggal tersebut tercantum satu jenis laba mewakili laba komersial dan laba fiskal. Dengan demikian, persepsi negatif tentang adanya kecurangan akuntansi dalam pelaporan keuangan dapat diminimalkan. Nah, yang berikut untuk soal nomor 4 yaitu PT Berka Rekonsiliasi Fiskal tahun 2019 atau dalam ribuan, yang terdiri dari keterangan menurut akuntansi, koreksi fiskal terdiri atas 2 yaitu positif dan negatif, dan menurut fiskal, dan keterangan undang-undang. Nah, untuk penjualan menurut pencatatan akuntansi, penjualan tercatat sebesar 1.250.000. Karena penjualan diakui oleh perpajakan, maka pencatatan menurut fiskal juga sama yaitu sebesar 1.250.000. Nah, untuk persediaan awal 1 Januari 2019 menurut akuntansi sebesar 200.000 dan menurut fiskal juga sama yaitu sebesar 200.000. Yang berikut pembalian menurut
menurut akuntansi sebesar 1 juta dan menurut fiskal juga sama sebesar 1 juta. Yang berikut persediaan 31 Desember 2019 menurut akuntansinya yaitu sebesar 720.000 dan menurut fiskal yaitu sebesar 720.000. Nah, untuk menghitung HPP-nya yaitu persediaan ditambah dengan pembelian dan dikurang dengan persediaan akhir. Hasilnya dapat 480.000 dan catatan menurut fiskal juga sama sebesar 480.000. Selanjutnya mencari total penghasilan bruto usaha. Untuk total penghasilan bruto usaha didapat dari penjualan dikurangi dengan HPP, hasilnya sebesar 770.000 menurut akuntansi dan menurut fiskal juga sama sebesar 770.000. Yang berikut beban gaji dicatat menurut akuntansi sebesar 55.000 karena beban gaji diakui oleh perpajakan sebagai beban maka tidak dilakukan koreksi, maka dicatat dalam perpajakan sebesar 55.000. Yang berikut tunjangan transport karyawan menurut akuntansinya sebesar 45.000 dan menurut fiskal juga sama sebesar 45.000. Yang berikut beban kantor menurut akuntansinya sebesar 6.000 dan menurut fiskal sebesar 6.000. Yang berikut beban pengobatan ditanggung perusahaan pencatatan menurut akuntansi sebesar 20.000. Di sini dilakukan koreksi fiskal positif karena beban pengobatan ditanggung perusahaan itu tidak diakui sebagai beban oleh perpajakan menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Itu masuk di koreksi fiskal positif. Jadi pencatatan menurut koreksinya yaitu sebesar 0 karena tidak dilakukan penghapusan beban. Selanjutnya beban training karyawan menurut akuntansi sebesar 15.000 dan menurut fiskal juga sama sebesar 15.000. Yang berikut beban seragam satpam sebesar 12.000 dan menurut fiskal juga sama sebesar 12.000. Yang berikutnya beban sanksi administrasi pajak menurut akuntansinya sebesar 10.000 dan karena dia tidak diakui sebagai beban oleh perpajakan maka dilakukan koreksi fiskalnya positif berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Jadi pencatatan menurut fiskal yaitu sebesar 0. Yang berikut beban biaya dan bunga pinjaman sebesar 7.000 menurut akuntansi dan 7.000 menurut fiskal. Selanjutnya cadangan penghapusan piutang dicatat menurut akuntansi sebesar 5.000 karena perpajakan tidak mengakui cadangan penghapusan piutang maka dilakukan koreksi fiskal positif berdasarkan pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Jadi pencatatan fiskal itu sebesar 0 karena terjadi pengurangan untuk akuntansi dan koreksi fiskal positif. Nah, yang berikut beban jamuan tamu tanpa daftar nominatif menurut akuntansi sebesar 10.000 dan karena tidak diakui sebagai beban oleh perpajakan maka dilakukan koreksi fiskal positif menurut SE 27 atau PC 22/1986. Jadi pencatatan fiskal yaitu sebesar 0. Berikutnya beban listrik dan telepon menurut akuntansi sebesar 24.000 dan diakui sebagai beban oleh perpajakan sebesar 24.000. Maka pencatatan menurut fiskal juga sama sebesar 24.000. Yang berikut PBB dan biaya materai
Menurut akuntansi 3.000 dan menurut fiskal juga 3.000 karena diakui oleh perpajakan. Yang berikut penyusutan aset tetap. Pencatatan menurut akuntansi sebesar 40.000 dan dilakukan koreksi positif sebesar 5.000. Dan pencatatan menurut fiskal sebesar 35.000 menurut pasal 11 Undang-Undang PPH. Selanjutnya, premi asuransi kebakaran publik dicatat menurut akuntansi sebesar 10.000 dan diakui sebagai beban sebesar 10.000. Yang berikut, bantuan untuk panitia HUT RI dicatat oleh akuntansi sebesar 5.000 dan karena tidak diakui sebagai beban, maka dilakukan koreksi positif sebesar 5.000. Jadi dicatat sebagai pencatatan fiskal sebesar 0 menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Yang berikut sumbangan panti asuhan Amelia tidak diakui sebagai beban oleh perpajakan, maka untuk laporan fiskal itu sebesar 0 menurut pasal 9 ayat 1 Undang-Undang PPH. Nah, yang berikut untuk total beban usaha itu adalah jumlah dan beban operasional sebesar 275.000 menurut akuntansi dan sebesar 212.000 menurut fiskal. Yang berikut untuk penghasilan neto dari usaha yaitu total penghasilan bruto dikurangi dengan total beban usaha sama dengan 495.000. Sedangkan untuk pencatatan fiskal sebesar 558.000. Nah, di sini ada keterangan penghasilan dari luar usaha. Yang pertama yaitu sewa kendaraan box kepada FA Sejahtera setelah dipotong PPH. Nah, di sini ada keterangan setelah dipotong PPH sebesar 9.800. 9.800 ini didapat dari hasil potongan PPH. Sedangkan yang akan ditaruh di laporan keuangan fiskal itu sewa yang sebelum dipotong sebesar 10.000 dan mendapatkan potongan sebesar 2% atas sewa dan penghasilan lain. Jadi hasilnya 9.800 menurut pasal 4 ayat 1 Undang-Undang PPH. Yang berikut perhitungan selisih kurs menurut pencatatan akuntansi sebesar 5.000 dan menurut pencatatan fiskal sebesar 5.000. Yang berikut penerimaan PBB yang dibebankan itu sebesar 5.000 menurut akuntansi dan menurut fiskal juga sama sebesar 5.000. Berikutnya jasa giro bank semesta itu sebesar 2.000. Di sini dilakukan koreksi negatif. Kenapa negatif? Karena pada pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH untuk penghasilan jasa giro lainnya itu masuk pada koreksi fiskal negatif sebesar 2.000. Selanjutnya penghasilan bunga deposito sebesar 1.000 dan masuk koreksi fiskal negatif sebesar 1.000 menurut pasal 4 ayat 2 Undang-Undang PPH. Nah, yang terakhir yaitu laba neto penjualan dari Malaysia menurut akuntansi sebesar 200.000 dan menurut fiskal sebesar 200.000. Nah, untuk total penghasilan luar usaha menurut akuntansi sebesar 222.800 dan menurut fiskal sebesar 220.000. Nah, untuk laba neto sebelum pajak itu dicari penghasilan neto dari usaha ditambah dengan total penghasilan dari luar usaha. Untuk akuntansi sebesar 717.800 dan untuk fiskal sebesar 778.000. Jadi hasilnya penghasilan kena pajak PT Berkas sebesar 778.000. Nah, sekian penjelasan materi mengenai fiskal dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.